Salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita simak atas apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafi'i untuk mengamalkan kemudian di keseharian hari-hari. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang kami hormati DKM Musholah Nurul Falah Al-Mukarram Ustaz Dwi Prijanto, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Majid, yang kami hormati para jamaah, ibu dan bapak Musholah Nurul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta anak-anak Taman Pendidikan Musholah Nurul Falah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita menjadi orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari api nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada kekasihnya Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita meraih syafaat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Nasoihul Ibad fi Bayani Al-Faji Munabbihat 'alal Istidad Yaumil Ma'ad, yaitu nasihat-nasihat seorang hamba dalam menjelaskan lafaz-lafaz yang mengingatkan untuk persiapan-persiapan di hari kiamat. Karena pada hakikatnya kita semua nanti merasakan apa yang ada di hari kiamat, di mana hari-hari itu hari yang sangat menegangkan. Tidak ada satupun orang yang dapat menolong kita kecuali kita memikirkan amalia-amalia ibadah kita, kecuali kita memikirkan diri sendiri, begitu. Di mana tangan kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi, mulut kita udah kagak bisa bohong lagi, gitu. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pengarang dari kitab ini adalah Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang mana beliau mensyarah daripada kitab Al-Mawaid yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, atau yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari mengkaji kitab ini. Langsung saja kita masuk ke bab as-sunai. Kita lewat muqaddimahnya. Kitab ini terdiri dari beberapa peringatan. Ada peringatan yang isinya dua, ada yang tiga, ada yang empat,
Nah, sekarang kita masuk ke bab sunai. Ini kumpulan daripada kalam Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bab sunai, bab yang isinya dua-dua. Wa fihi salasuna mau'izah. Di dalamnya itu ada 30 peringatan. Arba'atu akhbar, terdiri dari 4 hadis, wal baqi atharun, dan sisanya adalah hadis asar. Yang dimaksud dengan akhbar yaitu aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan atau sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan asar adalah aqwalus sahabah wa tabi'in. Yang dimaksud dengan hadis asar adalah perkataan-perkataan daripada sahabat dan tabi'in. Nah, itu namanya asar. Nah, kita masuk ke maqalah yang pertama. Maqalah yang pertama yang isinya ada 2, yaitu marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, 2 perkara yang tidak ada sesuatu afdalu yang lebih afdal, lebih utama, minhuma, dari 2 perkara tersebut. Apa 2 perkara yang paling afdal, yang kagak ada yang ngalahin daripada 2 perkara tersebut? Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, beriman kepada Allah dan bermanfaat untuk orang-orang muslim. Ini kaitannya dengan hablum minallah, ikatan kita kepada Allah, wa hablum minan nas, dan ikatan kita kepada manusia. Nolong orang itu pakai apa? Bil maqal, bermanfaat untuk manusia itu bukan hanya saja dengan harta, tapi di sini dikatakan bil maqal, bermanfaat perkataan-perkataannya. Au bil jah, atau dengan jabatan, kedudukan, keagungan yang kita punya. Au bil mal, atau dengan harta. Au bil badan, atau dengan fisik kita, dengan kekuatan kita. Tuh, itu semua bisa bermanfaat untuk orang-orang muslim gitu. Yang pertama kita bahas beriman kepada Allah. Apa sih itu yang namanya iman kepada Allah? Yang pertama kita harus tahu iman terlebih dahulu. Iman itu apa? Iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Nah, ini penting nih. Oleh karena itu, salah satu pelajaran yang fardu ain bagi kita itu adalah akidah, tauhid, diwajibkan bagi setiap orang muslim. Begitu, tauhid pertama. Yang kedua, fikih, karena servis keseharian daripada ibadah, untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah syariah seperti apa? Seperti sholat, seperti yang lain-lainnya setiap hari yang kita jalani. Yang ketiga, tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf akhlak, bagaimana kita memakai akhlak kita dalam beribadah kepada Allah dan dalam beribadah melalui wasilah sesama manusia. Seperti itu. Nah, iman artinya membenarkan. Iman artinya membenarkan, dan secara syarat, secara istilah, iman itu artinya iqbalul qalbi, menerimanya hati, wa if'anuhu, dan taatnya hati. Nerima dulu baru taat. Nerima apa? Taat apa? Taat dan nerima dan taat dengan apa? Dengan lima ulima bid-darurah annahu min dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat, nerima dengan sesuatu yang diketahui secara pasti
bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, nerima secara pasti, yakin begitu. Nah, kaitannya dengan iman kepada Allah apa? Karena kalau kita belajar keimanan, kita tahu kan bahwasanya rukun iman itu ada berapa, Ibu Bapak? Ada 6. Bahkan dijelaskan anal ajza allati la tatahaqqaqu mahiyatul iman illa biha sittatun. Ini penting, tidak dianggap beriman seseorang kalau enggak mencakup 6 rukun iman tersebut. Salah satu aja diingkari, enggak masuk imannya, gitu. Ya, enggak dikatakan dia beriman, gitu. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, nah wal yaumil akhir bil qadari wa syarihi, gitu. Ya, yang kita bahas adalah beriman kepada Allah. Apa sih tahapan-tahapan atau batasan-batasan seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, di sini dikatakan iman kepada Allah nih, yang pertama nih, kita meyakinkan bi Allah Subhanahu wa ta'ala maujud. Yang pertama ini penting, kita sebagai orang yang akil balik wajib bagi kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Meyakini bahwasanya Allah itu maujud. Yang kedua, wa annahu wahidun fi dzatihi, dan bahwasanya Allah itu satu esa fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, baik di dalam zatnya maupun di dalam sifatnya maupun di dalam af'alnya. Ini kalau dijelasin ini secara terperinci 1 jam kagak cukup, seharian juga kagak cukup. Nah, itu ya, ini sebenarnya ini yang penting buat kita, apalagi di zaman sekarang ini. Iman bisa kita gadaikan dengan harta, dengan kekayaan, bahkan dengan jabatan. Seseorang udah berani, gitu ya kan, dengan jabatan begitu. Nah, ini akidah, yang namanya akidah ya. La syarika lahu fil uluhiyah. Kita kudu yakin Allah itu enggak punya syarikat, enggak punya kesamaan di dalam uluhiyah, di dalam ketuhanan. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Enggak ada tuh yang namanya Allah kerjasama di dalam ketuhanan. Dan kan kalau kita makan Tuhannya satu ya. Nah, kalau yang lain mah kagak tahu, gitu ya kan. Nah, bisa jadi tuh kalau Tuhan banyak itu ribet ya. Besok giliran lu, jadwal lu nurunin hujan ya, gua nyantai dulu begitu. Nah, ini ya yang harus kita yakini, bahwa nggak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Wa hiya istiqaqul ibadah, yang mana wajib bagi kita, mustahik untuk diibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang benar untuk kita sembah, gitu. Yang benar untuk kita sembah. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliku bidatihil aliyah, dan kita harus yakin juga bahwasanya setiap sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pantas menyandang sifat kemuliaan di dalam zat yang tinggi cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang dapat mengalahinya, gitu. Dan selain itu mustahil bagi Allah memiliki sifat kekurangan. Kagak seperti makhluk, karena Allah itu sang kholik. Kalau makhluk sifatnya banyak kurangnya. Ini kita nih banyak kurangnya, gitu. Maka seadil-adilnya kita nggak dapat menyamai adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meskipun menurut ciptaannya nih, Allah kagak adil nih, masa dia dikasih kaya saya kagak, gitu ya kan? Itu. Nah itu seadil-adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu, yang paling adil Allah. Wa'lam annahu yajibu 'alal mukallaf ay ya'rifa min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala. Nah, ini penting buat kita Bapak Ibu, bahwasanya kan kita ini mukallaf, betul? Mukallaf. Kita orang Islam. Mukallaf itu Islam. Kita Islam bukan? Islam. Berakal. Punya akal agak? Berakal, punya akal kita. Bisa tuh bedain, kalau ajan, ajan berarti disuruh apa nih? Sholat, gitu kan? Berakal kan berarti kita. Kalau orang gila mah kan ajan nih datang, lah bodo amat dia mah. Ya, bahkan ada orang gila yang kagak berbusana, ya bodo amat begitu. Karena akalnya udah kagak ada. Dikatakan mukallaf bukan orang gila. Kagak mukallaf begitu ya kan? Nah, udah balik apa belum kita? Udah. Berarti kalau mukallaf itu kan asal katanya mukallaf itu adalah dari kata kallafa yukallifu taklifan. Nanti kaitannya ada dua nih. Ada hukum taklif, ada hukum wada'i. Ada hukum taklif, ada hukum wada'i. Yang namanya mukallaf orang-orang yang sudah terbebani dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, udah terkena kewajiban menjalani hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari wajib begitu. Nah, itu namanya mukallaf tuh, gitu. Asal katanya kallafa yukallifu. Nah, Allahnya siapa? Mukallif begitu ya. Gitu. Nah, itu yang harus kita perhatiin Ibu. Kita udah mukallaf, berarti ukuran kita dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ngaku beriman doang kepada Allah. Di sini kewajiban kita dikatakan wajib bagi mukallaf mengetahui akidah iman fi haqqihi, di dalam haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kadang kita mau begini, beriman kepada Allah. Beriman saya kepada Allah, tahu hak-haknya, dianggap kita beriman kepada Allah itu kudu apa tuh? Nah, kita kan sebagai mukallaf nih, sebagai orang Islam, akil, balik, nah harus mengetahui apa? Sebagai tanda kita benar-benar beriman kepada Allah, begitu batasannya. Nah, berarti yang harus kita tahu, wajib bagi orang yang mukallaf nih mengetahui akidah iman pada hak Allah Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, asifatul wajibalahu, sifat yang wajib bagi Allah. Wal mustahilah alaihi, dan sifat yang mustahil bagi Allah. Wal jaizah fi haqqihi, dan yang sifat yang jaiz bagi Allah. Tuh tadi dicontohin sama umat wujud, idam, bako, begitu, ya kan? Nah, dulu mah belajar itu masih kecil, ibu-ibu belajar kagak Bu? Nah, bapak-bapak belajar. Nah, itu ternyata penting Pak. Ukuran daripada iman seseorang mukallaf nih, orang yang sudah mukallaf kudu tahu sifat yang 20 wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Jumlahnya 41 jadinya. Ditambah sama sifat Rasul 441 jadi 50. Kalau di bocah mah dinyanyiin tuh. Kenapa itu dinyanyiin begitu? Karena wajib, ukurannya wajib bagi orang Islam yang udah akil, yang udah balik mengetahui itu akidah, biar kagak goyang akidahnya. Itu wujud Allah ada gitu. Wa ayyumina bi wujubil wajibah, dan enggak hanya mengetahuinya aja, tapi wajib pula, wajib beriman dengan kewajiban yang wajib begitu. Berimannya percaya bahwa Allah itu satu gitu. Nah, ya, beriman dengan sifat wujudnya Allah begitu. Allah itu
Esa kul huwallahu ahad, begitu. Kita tahu lalu mengimaninya gitu. Wa istihalatil mustahilah, dan harus juga tuh kita meyakini bahwa Allah mustahil adam, begitu. Adam, hudus, fana, Allah itu tiada. Nah kalau Allah tiada, kita ini kagak ada. Tandanya Allah ada karena kita ada, makhluk ada, gitu. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan, begitu ya Pak? Ya, yang mengadakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Kalau ini manusia aja hebat sampai bisa bikin pesawat, apalagi Allah, gitu ya, yang menciptakan manusia, gitu. Itu Pak ukurannya. Fal wajibah isru nasifah, yang sifat wajib bagi Allah ada 20 wujud tidak bako mukhalafatul lil hawadisi, nah gitu dan seterusnya ya sampai mutakaliman. Dan sifat mustahil bagi Allah ada 20 kebalikannya daripada sifat wajib. Dan jais itu artinya apa? Fi'lu mumkinin au tarkuhu, mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya hak bagi Allah. Allah memiliki sifat jais, terserah Allah yang punya kuasa. Bisa nggak Allah itu kita berdoa, kita minta kaya, langsung dikasih sama Allah kekayaan? Bisa bagi Allah. Apa sih yang mustahil bagi Allah? Bisa. Tapi Allah juga bisa meninggalkan itu. Artinya tidak memberikan kekayaan pada kita, begitu. Kita sakit nih, bisa nggak bagi Allah langsung nyembuhin kita? Bisa. Nah kalau Allah berkehendak atau yang sakit itu tidak disembuhkan oleh Allah, tapi dikembalikan ke alam kubur, meninggal dunia, bisa bagi Allah? Bisa. Itulah yang dimaksud fi'lu mumkinin autar kuhu, mengerjakan sesuatu yang mungkin, setiap yang mungkin atau meninggalkannya. Tuh Pak, ini ukuran kewajiban kita kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, itu yang pertama. Agak ada dua perkara yang tidak ada bandingannya, yang paling afdol. Apa itu? Beriman kepada Allah yang pertama. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin, bermanfaat buat orang muslim. Ini bermanfaat buat orang muslim, ini penting. Kenapa? Kita kalau berbuat baik sama orang, kita udah kagak ada juga orang-orang nyebut. Ya Bu, orang-orang juga nyebut, itu saya dulu masih ada beliau, ya Allah enak banget hidup saya. Kalau pagi-pagi udah dibawain kue sama dia, gitu. Ya tuh, bermanfaat buat orang lain. Kebaikannya selalu disebut. Nah begitu juga orang yang jahat nih, ya. Nah kan ada tuh, kalau orang yang baik nih ketika meninggal dunia, orang lain juga ikutan sedih ya Pak, ikutan sedih. Bahkan ada ulama yang mengatakan, Pak Kiai yang mengatakan, lahirlah dalam keadaan orang-orang itu sedih, gembira karena menunggu kelahiranmu, begitu ya. Dan matilah kamu mati dalam keadaan orang-orang menangis saat engkau mati, begitu. Jangan dibalik, gitu. Jangan dibalik. Orang-orang sedih, orang-orang gembira saat kita mati. Itu kan berarti orang yang gak bermanfaat dalam hidupnya, gitu. Orang merasa terganggu dengan keadaannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Alhamdulillah ya Allah. Memang rese banget itu orang. Jangan di mana-mana bikin honor doang gitu. Ya kan ketika meninggal dunia. Tuh, ya.
lebih milih mana tuh, orang yang manfaat apa agak bermanfaat atau orang jahat begitu. Tentu kita ingin bermanfaat bagi orang lain. Ini luar biasa sekali. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin. Siapa orang yang di waktu pagi, ini masih waktu pagi nih, niatin ya, langsung diamalin ntar. Siapa orang yang di waktu pagi la yanwi azulma, seseorang itu tidak berniat melakukan kezaliman ala ahadin, atas orang lain, ghufira lahu majana, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kejahatan-kejahatan yang ia perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tibang dia niat di waktu pagi agak berbuat zalim kepada sesama manusia. Niatnya, ya Allah, pagi hari ini saya niat saya nggak bakal nyakitin hati manusia yang lain. Begitu, niat begitu doang tuh. Niat kagak memperbuat kezaliman gitu. Dan dilanjutkan, waman asbaha, dan siapa orang yang di waktu pagi yanwi, dia niat doang ini mah ya, belum ngelakuin, baru niat. Yanwi nusratal mazlum. Tapi kalau niat kan di dalam ilmu fikih, niat itu yang disebut niat itu menyengaja memperbuat sesuatu dikerjakan sambil dikerjakan. Berarti ini niatnya bukan niat main-main gitu, harus ada iktikad juga. Iktikad bener-bener ngelakuin perkara itu gitu. Siapa orang yang di waktu pagi yanwi, dia niat nusratal mazlum, menolong orang yang dizolimi. Niat dia dari pagi, oh iya nih saya niat nih, mumpung di waktu pagi saya niat nolongin si Anu karena dia kesian banget itu. Gitu tuh, nolongin orang yang terzolimi gitu. Wa qada'a hajatil muslimi, dan niat di waktu pagi menutupi hajat orang muslim, atau memberikanlah gitu, mengabulkan hajat daripada orang muslim begitu ya, menunaikan hajat orang muslim. Kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin, maka ada lahu bagi seseorang tersebut ka'ajri hajatin mabruratin, sama seperti pahala haji mabrur. Yang haji belum yang pergi haji belum tentu dapat haji mabrur, tapi ini udah pasti dapat haji mabrur tuh. Subhanallah. Berarti kalau pakai ilmu segala apapun jadi enak, pahalanya juga pakai ilmu mah jadi gede tuh. Enaknya gitu tuh Bu, kalau orang yang berilmu, Bapak Ibu, kalau pakai ilmu jadi gede pahalanya. Bayangin Pak, haji pakai duit kagak? Pakai ya? Mahal. Ya lumayan ya gitu. Tapi ini gratis Pak, cuma niat nolongin orang yang terzalimi dan menutupi hajat orang muslim gitu. Nutupin hajat orang muslim, itu pahalanya seperti haji mabrur. Wa qala alaihi salam, dan bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibad, kata Rasulullah, yang paling hamba yang paling dicintai ilallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Anfa'un nas linnas, orang yang paling bermanfaat manusia dengan manusia yang lainnya, manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah paling bermanfaat di antara siapapun. Ya bayangkan aja, siapa yang menyelamatkan dunia akhirat kita kalau bukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya, makanya ini salah satu amalan yang paling besar juga, orang yang bermanfaat buat orang lain, bisa melalui
kekayaan, bisa melalui keagungan jabatan yang kita punya, bisa melalui harta, bisa melalui badan kita. Tuh kayak gitu. Ya. Dan dilanjutkan lagi, wa afdalul akmal. Kalau tadi hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat. Wa afdalul amal, dan amal yang paling afdal, amal yang paling utama, amalan apa itu? Idkhalus surur ala qalbil mukmin, yaitu menggembirakan orang lain, memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang mukmin begitu, memasukkan kegembiraan terhadap orang mukmin. Ya keruduan wujuhan. Nih bisa dipraktekkan dengan cara apa? Dengan cara memberikan dia makan, menolak anggu darinya ju'an, lapar. Artinya apa? Memberikan makan. Au yaksifu anhu karban, atau dia lagi susah ditolong tuh, dibukakan jalannya supaya keluar dari jalan kesusahan. Au yaqdilahu dainan, atau menunaikan, bantu dibayarin utangnya tuh. Bisa punya utangnya, udah tenang aja, saya yang kelarin dulu. Enaknya punya harta kekayaannya. Iya, makanya ada sahabat yang iri begitu sama sahabat Rasul yang memiliki kekayaan begitu. Ya Rasul, dia enak nih, sahabat itu kaya, dia bisa menyedekahkan hartanya, sedangkan kita orang miskin nggak bisa dong, kita dong dapat pahala sedekah. Baginda Nabi ngasih solusi, ya udah, kalau ente mau begitu, ente banyakin tahlil aja. Lelapat apa? Tahlil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terusnya tahlil la ilaha illallah. Nah itu pahala sedekah buat orang-orang lain juga begitu. Nah kalau orang yang kaya itu dia udah sedekah dengan hartanya, dia juga ngamalin, ya itu keuntungan buat orang kaya tuh gitu. Ya, makanya enak tuh. Jadi orang kaya bisa memiliki kelebihan dalam menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya ibu bapak, kata baginda Nabi, wa khoslatani la syai'a abkhasu, dan ada dua perkara, enggak ada sesuatu yang paling jelek, yang paling buruk dari dua perkara itu adalah kebalikannya dari dua perkara yang tadi. Apa itu? Yaitu syirik kepada Allah dan membahayakan bagi orang muslim, berbuat jahat bagi orang muslim tuh, fi abdanihim wa amwalihim, baik membahayakannya itu melalui fisik, kontak fisik, membahayakan kontak fisiknya, atau fi amwalihim, membahayakan harta mereka tuh. Nah ini kalau ada orang yang kayak begini nih, berarti itu orang yang paling jelek. Nah, orang yang paling jelek itu diantara yang lainnya, orang yang syirik kepada Allah dan orang yang membahayakan bagi orang muslim. Bahkan di dalam hadis kan ada itu, sampai 3 kali Rasulullah itu bersumpah, demi Allah kagak beriman, demi Allah kagak beriman, demi Allah kagak beriman, orang yang merasa kagak aman dari tetangganya, dari keadaan tetangganya. Tuh orang yang paling jelek. Bahkan dikatakan nama baginda Nabi sampai bersumpah 3 kali, kagak beriman. Orang yang mana tetangganya nggak merasa aman dari kehadiran orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslatani. Kenapa Pak? Amalan tuh iman kepada Allah dan bermanfaat buat orang muslim itu tuh paling bermanfaat, itu tuh paling afdol. Kenapa? Karena hakikatnya setiap perintah-perintah Allah itu kembali kepada 2 perkara. Yang pertama at-ta'zim lillah,
mengagungkan Allah. Yang kedua, wasyafaqatu ilal khalqi, dan syafaqah saling menebarkan kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah sama manusia begitu. Tuh, setiap dua perkara, setiap perintah Allah balik kepada dua. Apa yang pertama? Mengagungkan Allah dan bermanfaat atau kasih sayang di antara manusia. Itu dua perkara itu. Seperti apa? Seperti perkataan Allah, seperti firman Allah, aqimus shalah. Kita mengagungkan Allah, aqimus shalah, mendirikan sholat. Wa atuz zakah, dan kita apa nih? Menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini bermanfaat nggak buat orang muslim? Bermanfaat buat orang muslim. Uskurli wali walidaika, dan seperti firman Allah, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kepada orang tuamu. Tuh ya. Ini kan dua perkara ini kan, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Ini kembali kepada apa? At-ta'zimillah, mengagungkan Allah dan mengasihi makhluk ciptaan Allah. Orang tua kita kan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya, Bu. Dan yang terakhir ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah yang mana dikisahkan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tahu, Pak? Uwais Al-Qarni ini salah satu tabi'in. Kenapa dikatakan tabi'in? Dia hidup memang di zaman sahabat, tapi kagak pernah ketemu baginda Rasul sampai meninggal dunia. Sampai baginda Rasul itu meninggal dunia, Uwais Al-Qarni enggak ketemu tuh. Ini Uwais Al-Qarni juga orang yang paling taat kepada orang tuanya gitu. Sampai haji orang tuanya aja itu digendong, karena orang tua Uwais Al-Qarni itu lumpuh kakinya, digendong. Bayangin, dari kalau tidak salah dari Yaman sampai Mekah itu digendong ibunya pergi haji itu. Uwais Al-Qarni. Makanya ketika Rasulullah itu, nanti sepeninggalanku kalau ente mau minta doa sama Uwais Al-Qarni. Padahal Rasulullah belum ketemu Uwais Al-Qarni, tapi udah diisyaratkan seperti itu. Siapa Uwais Al-Qarni? Nah, ini beliau salah satu tabi'in yang diijabah doanya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disyaratkan oleh baginda Nabi. Kata Uwais Al-Qarni pernah berkata, marortu fi ba'di siyahati, aku pernah berjalan nih di sebagian perjalananku. Berjalannya aku di sebagian perjalanan itu birohibin, dengan seorang pendeta. Fakultu, lalu aku bertanya kepada seorang pendeta itu, ya rohib, wahai pendeta, ma awalu darajatin yarqahal murid, apa derajat yang paling utama yang dapat mengangkat amalan seseorang gitu. Amalan apa yang dapat mengangkat derajat seseorang? Amalan apa yang paling pertama kali itu dapat mengangkat derajat seseorang? Qala, maka pendeta itu menjawab, raddul mazolim, menolak daripada kezaliman. Wa khifatuz zohri, dan meringankan beban manusia tuh, meringankan beban manusia. Ya, fa innahu la yas'adu lil abdi, karena tidak akan naik amalan seseorang tidak akan naik, wa alaihi tabi'atun au mazlamatun, amalan seseorang tidak akan naik kalau dia masih berbuat kezaliman terhadap sesama manusia. Ya, kalau kita masih berbuat salah sama orang lain, itu amalan kita nggak bakal naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini, Pak, apa nih ukurannya? Maksudnya ukurannya seperti ini nih. Gimana mau naik kalau kita nih, hak-hak kita masih diikat sama manusia? Bisa kalau kita terbang ke Allah? Kagak bisa.
Seandainya nih kalau diibaratkan orang mau terbang kepada Allah, dia masih diikat sama urusan manusia, dia kagak bakal bisa terbang ke Allah karena masih diikat sama urusan manusia. Kalau dia mau terbang ke Allah, kudu apa? Kudu putusin dulu talinya yang diikat sama manusia. Nah, begitulah gambarannya orang yang masih punya kesalahan sama orang lain. Amalan kagak bakalan naik. Mudah-mudahan makalah pertama ini tentang iman kepada Allah dan bermanfaat buat orang muslim kita dapat pahami. Tidak hanya kita dapat pahami, tapi kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita, baik dengan perkataan-perkataan, dengan ilmu yang kita punya, dengan jabatan, keagungan-keagungan yang kita punya, atau dengan badan kita, atau dengan harta kita. Yang terpenting tidak ada paksaan, begitu, tidak ada paksaan, karena ujungnya nanti sebuah keikhlasan, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri pribadi sendiri. Ya Allah bitaufiq hatta nafi wa nalhaqul fariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.